Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga Forsa rahimakumullah. Masya Allah kita sudah ada di penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga menuju kualitas takwa. Amin Allahumma amin. Kali ini bersama saya seorang Ustadz kondang. Beliau ini pengasuh acara aksi di Indosiar. Artinya aksi itu singkatan daripada Akademi Sahur. Beliau ini dikenal sebagai suatu ustadz, termasuk ustadz milenial, bukan kolonial kata beliau. Dan ustadz yang Masya Allah inspiratif dengan ceramahnya yang banyak jenaka dan lebih berisi. Tepuk tangan buat Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Alhamdulillah khair, aman terkendali, sehat 86. Benar. Iya. Ini saya terima kasih banget. Ini secara usia tuaan Bang Haji, tapi secara wajah kok bisa tuaan saya, kenapa ya Bang? Mungkin ini ganteng kok. Iya, tapi kok bisa awet, maksudnya good looking terus tuh apa rasanya? Ya, itu harus 4 mata nanti. Oh gitu ya. Soalnya ada itunya itu. Ada itunya ya. Ada V-nya. Iya. Masna Sulasa baru aja. Ustaz, Masya Allah. Ini Alhamdulillah pertama antum sudah menghadiri. Alhamdulillah ini komitmen. Saya sejak di telepon kita langsung saya lock. Saya lihat sini seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi, saya tidak mau karena komitmen saya kepada serius. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Ada yang salah dari saya? Memang Pak Haji mau dipanggil presiden? Kan nggak mau juga bukan presiden. Jadi alhamdulillah nih, saya senang sekali. Dan ternyata di studio sejak tahun 82 saya masih SD. Ini sudah dibikin studio seperti ini. Gimana? Tapi saya penuh berkah ini, Masya Allah, alhamdulillah. Karena sebenarnya sudah sejak tahun-tahun kemarin saya dihubungi, tapi selalu yang saya bisa, Bang Haji nggak bisa, yang Bang Haji bisa, saya nggak bisa. Dan saya sengaja nyanggupi yang kira-kira Bang Haji nggak bisa waktu itu. Iya. Karena saya terus. Iya. Ya, tapi alhamdulillah senang alhamdulillah. Ya. Nah ini khususnya para milenial ya. Dan ini Ustadz ini punya itu loh, punya pesantren orang tua ya. Lanjut usia. Bina Anak Soleh tepatnya. Bias itu ada di 21 kota sebetulnya di Jawa Tengah, dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai mau mati. Karena kami punya senior school Bang Haji. Senior school itu, ya senior school Husnul Khotimah namanya. Yang boleh daftar yang sudah pensiun. Awalnya di atas 60, tapi ternyata banyak yang protes, ada yang usia 56. Akhirnya sekarang 55 tahun ke atas sudah boleh. Daftar ya? Daftar. Itu programnya cuma 6 bulan, tapi ada yang sudah 2 tahun nggak mau pindah, maunya di wisuda sama Israel. Jadi karena memang namanya senior school. Dan di situ ada profesor, ada dokter, ada itu. Yang di Semarang malah banyak dosen-dosen, yang di Jogja banyak dokter-dokter, dan mereka belajar agama. Kenapa saya nggak ambil pesantren? Karena kalau pesantren itu biasanya hanya sesaat saja. Kalau ini sekolah, jadi terprogram pagi sampai sore, seminggu masuk 3 kali. Seminggu 3 kali? Iya, tapi dia pulang balik ke rumah. Ya, menetap ya? Enggak, karena biaya mahal kalau dengan menetap. Kan ini susah, kan orang tua agak susah ini. Dan bayarnya cuma 200.000 per bulan. Hanya untuk, ya itu hanya untuk snack saja. Kita lebih kepada pengabdian saja. Masya Allah. Jadi bang siapa yang sudah berusia 55 ya? Iya, 55 bagus mendaftar ke sini supaya tercerahkan di usia tua gitu. Ya, karena orang
tua sekarang kan beda dengan orang tua zaman dulu ya. Kalau orang tua sekarang kenapa? Iya, karena orang tua yang Maksud saya orang tua nih. iya, iya. Tapi kan orang tua sekarang dengan orang tua dulu beda, sama orang anak muda sekarang dengan anak muda dulu kan beda. Karena anak muda yang dulu sekarang jadi tua. Nah, jadi beda karena yang tua, yang muda udah jadi tua. Iya, iya. Yang tua sudah nggak ada. Jadi sudah beda lagi. Bedanya itu aja. Ya, salah satunya. Tapi memang kalau generasi kita masih mengalami semua era. Kalau generasi sekarang udah nggak ngerti mesin ketik, nggak ngerti, terus mereka tahu-tahu sudah gadget kan gitu. Jadi seiring dengan itu kadang-kadang ada miss, ada satu loncatan bagi mereka di rumah itu, lansia yang di rumah itu kadang-kadang sudah nggak nyambung. Bicara dengan anaknya aja nggak nyambung, apalagi dengan cucunya. Beda orang tua sekarang sama orang tua dulu, jadi udah nggak nyambung. Nggak gitu. nyambung, Komunikasinya, nggak nyambung. ya. Makanya kita jembatani dengan mereka kumpul dengan komunitasnya. Oke. Minimal dengan kumpul itu taruhlah tidak dapat pembelajarannya, mungkin ada yang sudah dapat bisa, karena itu rugi sekali. Ada yang mohon maaf Iqra itu baru jilid 2, 3, ada yang sudah lancar kan mereka dengan latar belakang kepala dinas apa, kepala dinas ini segala. Dan memang ada gengsi kalau pas pembelajaran Iqra nggak bisa digabungkan karena kadang-kadang ada yang kepala dinas tapi baca Qurannya tidak terlalu lancar. Ya sudah, kita private kan. Nah, dengan kumpul itu satu tafaruju amin, jadi sudah dia menjadi sehat, begitu kata Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Karena Nabi itu sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu pejabat, politisi, musisi, itu anak-anak soneta gitu lah. Ustadz beberapa. Lebih banyak anak soneta. Jadi Nabi mengatakan tafaruji amin, dengan silaturahmi. Satu, diberkahkan rezeki, dipanjangkan usia. Hati-hati kalau teman-teman soneta di Forsa ini ada yang introvert. Punya masalah, ngurung di kamar mandi, punya masalah, diam di kuburan, ini cepat edan. Ya, karena orang yang begitu itu putus komunikasi secara psikologis, itu nanti akan menumpuk hormon oksitosinnya. Kalau menumpuk hormon oksitosin, maka terjadi strain. Strain itu ketegangan. Itu dimulai dari depresi. Ini kalau saya ngasih kuliah biasanya 8 SKS. Ini perlu 14 kali pertemuan. Tapi teman-teman Forsa mohon maaf, kalau ada ketegangan berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop billahi taufik. Makanya dengan ketemu begini ini sebetulnya mengeluarkan hormon oksitosin. Maka kenapa silaturahmi panjang usia? Ya, itu ternyata dengan begini memperpanjang usia kita. Padahal usia itu sudah ditentukan, tetapi bisa ditembus. Gitu. Karena itu masih mu'alak, belum mutlak. Satu, dengan doa. Doa itu menembus. Dua, dengan silaturahim. Tiga, dengan sedekah. Karena orang yang sedekah ternyata bisa memperpanjang usia. Nah, itu diantaranya. Dan ada takdir yang ghairu mu'alak, ada ghairu mughayyarat, ada yang takdir yang mughayyarat. Betul. Yang mutlak itu misalnya kita lahir di mana nggak bisa milih. Betul. Nah, orang tua kita siapa nggak bisa milih. Dulu Ustaz nggak milih di mana, Pak? Iya, itu tadinya mau milih. Kalau milih saya pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di sana. Iya. Bahkan kalau boleh milih, campersnya pilih jadi, mungkin kameramen pilih jadi anaknya Pak SBY. Nah, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul itu anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan mau dengan dia. Gitu. Kecuali kalau sakit mata mungkin ya. Ya, tapi ada sesuatu yang bisa masih kita usahakan. Misalnya tentang panjang usia dengan ikhtiar kesehatan, dengan doa, dengan sedekah, silaturahmi, bahkan berkah rezeki. Saya tadi bukber, mohon maaf, hanya dapat kurma sama itu. Tapi silaturahmi sini dapat roti, dapat apa yang insya Allah saya bungkus nanti. Iya, insya Allah. Iya, tolong ya, jangan ini. Kameramen suka ngambilin tadi, minum 3 sedikit aja, habis ternyata diambil kameramen. Iya. Jadi alhamdulillah ini berkah betul rezeki dan kita. Terus. Ini setahu saya kontraknya hanya jawab pertanyaan, ini malah bikin
Masya Allah, ada satu hal yang penting tadi pemirsa, Forsa, bahwa kalau stres jadi stroke dan sebagainya, depresi dan sebagainya. Tapi insya Allah di Soneta dan Forsa nggak ada gitu. Karena di Forsa, di Soneta insya Allah ada satu ketentuan umum yang harus ditaati oleh Forsa. Harus beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Nah, apalagi di Soneta, insya Allah dengan tentunya taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi itu menarik sekali bahwa itu pelajaran buat kita semua umat ya, bahwa di era globalisasi ini, era teknologi ini, tadi Ustadz bilang orang-orang tua ini gampang teknologi. Sehingga nggak nyambung itu antara komunikasi antara anak, orang tua, apalagi dengan cucunya udah nggak nyambung. Akhirnya Ustadz menginisiasi bagaimana supaya orang tua ini nggak depresi, ya, nggak merasa ditinggalkan oleh zaman, bahkan dibawa untuk memandang masa depan akhirat. Karena orang-orang tua ini sebetulnya calon-calon pemuda-pemudi di surga nanti. Kalau memang di masa tua itu digunakan betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik sekali Ustaz. Ya, karena memang kalau sudah lansia itu ada misteri yang harus ditanamkan. Apa itu? Yaitu satu hijrah yang pasti, ya hijrah dari dunia ke akhirat. Dan itu menjadi misteri. Ada 3 misteri, satu auqat, kedua amkan, yang ketiga asbab. Sampai hari kiamat kan kita tidak tahu kapan, di mana, dan apa penyebab kematian kita. Nah, kematian Ustaz itu kan nggak tahu. Kalau tahu kita nggak bisa mati dong. Gitu. Dan nggak ada dinamika kehidupan. Padahal kan kalau orang tahu matinya kapan, ketemu pasti teman-teman Forsa tanya kapan mati, kurang 2 tahun. Wah, saya kurang 3 hari. Wah, saya kurang 2 jam. Pasti nggak ada yang mana. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, seneng loh ya, bisa broadcast, bisa nyebarkan, hadirilah pemakaman kami. Ya, terus datang ya, cius, cemungut, itu ya. Terus kurang 2 jam belum, mau kemana Bang Haji? Mau ke Sandigo Hill. Ngapain mau mati ini kurang 2 jam. Cari ambulan sendiri, cari sendiri. Jadi pasti. Dan untung mati itu nggak urut abjad lah. Kalau urut abjad mati pertama A. Agus, Agung, Adi, kedua B. Bang Haji. Ketiga C, ketiga ini. W lama, Wijayanto lama. Ya, jadi tapi nggak mesti, bisa saja dari Z, dari Zainal, Zulkifli bisa. Cuman seringnya dari A, seringnya dari Arifin Ilham, Ali Jafer gitu, pokoknya gitu lah. Nah, terus serius loh ya, kalau dari segi usia kan lebih Bang Haji, bisa saja yang tua duluan, yang muda belakangan bisa juga yang muda belakangan, yang tua duluan juga bisa. Ya kan itu karena industri auqat 2 ahamkan. Kita tidak tahu di mana kita akan mati. Makanya kita harus ready terus, kita harus siap terus, karena kenyataannya sampai kapanpun dalam surat Al-Luqman ayat 34 itu, sampai hari kiamat orang tidak tahu 5 misteri, salah satunya di bumi mana dia akan mati. Karena kalau tahu bumi mana dia mati, nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Jogja, Bang. Jadi malaikat Israel mau nyambut kemana, dicari nggak ketemu. Yang ketiga penyebabnya. Kita tidak tahu penyebab kematian kita. Di depan pesantren saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Anak masih usia, kameramen ini masih usia segini nih. Enak-enak mancing, waduh dia atletis segar bugar. Enak-enak mancing sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Masya Allah. Rokoknya mati orang. Iya, dia mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Mati siapa? Rokoknya yang ya, sekarang rokoknya, besok orangnya dulu. Ya artinya. Jadi makanya kita harus siap terus, karena toh orang sehat bersegar bugar terus mati ada, orang tidur terus mati, orang makan kacang terus mati ada kok. Makan kacang di bis nyata berat. Ya, orangnya mati ya. Kalau yang podcast jarang, yang banyak yang lihat. Itu ya Pak, ada salah dari saya. Nggak bisa ngomong kok. Oke, tadi bisa kita petik juga bahwa ada hal-hal merupakan rahasia Allah
seperti kapan kita mati, di mana kita mati, apa sebabnya kita mati ya. Nah ini juga bisa menjadi hikmah buat kita, saya rasa, bahwa karena kita tidak tahu kapan kita mati, oleh karena itu kita petik hikmahnya bahwa harus standby untuk menghadapi kematian gitu. Nah, kemudian di mana kita mati, kita nggak tahu, bahwa artinya kemanapun kita pergi harus selalu berada dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sebab apa kita mati kita nggak tahu. Oleh karena itu, ketika kita berkendaraan, ketika kita di rumah, di jalan, di mana, tetap standby untuk menerima Israel menghadiri kita, memanggil kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang pasti itu bahwa setiap kita pasti akan merasakan kematian, dan orang yang bijak adalah orang yang bukan takut mati tapi mempersiapkan diri untuk menerima kematian anytime, anywhere. Kira-kira begitu, Ustaz. Ya, karena mindset kita selalu keliru Bang Haji. Ya. Di Jogja dan di Indonesia pada umumnya setiap ada kematian 3 pertanyaan salah. Apa itu? 1, usia berapa? Karena mindsetnya seolah-olah kalau mati itu harus tua. Harus tua. Padahal bayi mati banyak, anak muda mati banyak. Itu kemarin baru saja 12 orang mati ke dukun mau menggandakan uang malah dijagal sama itu. Artinya betapa mati itu walau kuntum fi burujim musayyadah. Nah, walaupun dalam gedung yang tinggi merasa aman, toh juga bisa mati. Ya. Atau yang aina matakun yudrikumul maut walakum fi burujim musayyadah. Kamu tetap mati walaupun kamu di gedung yang tinggi, aman dari serangan ini, serangan itu, dari bintang buas zaman dulu, toh mati. Ahli kesehatan juga mati. Dokter ngobati corona, yang dia diobati sembuh, dia sendiri malah mati. Yang kedua, selalu pertanyaannya sakit apa? Karena mindsetnya orang Mati itu harus sakit. Ya. Padahal nggak ada. Orang enak-enak nyanyi itu begadang ya malah mati juga bisa. Siapa itu? Ada. Itu enak-enak begadang terus mati ada. Lari pagi juga ada. Lari pagi terus mati juga ada. Jadi orang bepergian, nih kembalilah pada belum kembali udah mati dulu. Yang saya hafal gitu, beberapa hafal. Yang lain lapar itu ya. Karena itu ngalami saya ya. Itu. Jadi yang ketiga, akhir-akhir ini selalu kena corona apa enggak? Jadi seolah-olah kalau mati itu harus kena COVID. Berapa banyak orang sehat tanpa COVID juga mati. Jadi ini menyadarkan kita tentu tentang bagaimana kita menjadi al-kayis atau al-mikyas, orang yang cerdas. Orang cerdas bukan profesor doktor. Orang cerdas adalah ingat mati dan ada persiapan bekal untuknya. Istiqdat untuk. Jadi poinnya itu, orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati sehingga dia mempersiapkan kematian itu, mengelola amal ibadahnya agar menjadi bekal dalam kematian nanti. Karena memang di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Bahwa nasib orang di akhirat ditentukan dari timbangan-timbangan amal baik dan buruk. Jadi kayak Ustadz tadi, orang yang bijak adalah yang itu bukan takut mati, mempersiapkan kematian. Baik Ustadz. Dan nggak dibawa, rumah nggak dibawa mati. Masa sih? Enggak, kalau rumah dibawa mati ngubur Bang Haji bisa 5 tahun nggak selesai bikin. Suami nggak dibawa mati, istri masih lumayan loh. Kalau yang mati itu suaminya, istrinya masih setia. 4 bulan masa idah belum nikah, 4 tahun nggak nikah. Tapi kalau yang mati yang perempuan, laki-laki 3 minggu aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Kenapa? Biar cepat kering. Oh, dikipasin. Ada cerita sih katanya istrinya mati itu nggak disolatkan kok dilangkai. Kenapa dilangkai? Karena janji saya dulu boleh nikah lagi tapi syaratnya langkai dulu mayat. Tapi memang laki-laki suka egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Makanya saya nggak suka sama laki-laki sampai hari ini. Perempuan. Iya, itu. Memang belum ada obatnya. Ya, jadi itu menjadi mindset yang harus kita luruskan dan betul-betul karena kematian cincin. Kalau orang Jawa itu nanti Lebaran, flexingnya dengan cincin.
Kalau punya cincin tuh ngomong gimana kabarnya, luar biasa, cincinnya gede-gede. Ditanya, Mas toiletnya di mana? Itu kanan kiri lah, naik. Biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Liburan di Jogja itu tanya harga salak, Bu, salaknya sekilo berapa? Biar tahu kalau cincinnya gede. Yang jualan orang Jogja nggak mau kalah, giginya pakai emas. Sekilo, Bu, 10.000. Memangnya yang punya emas cuma Soneta juga. Jadi ternyata itu semuanya tidak dibawa mati, yang dibawa adalah betul kata Bang Haji, bagaimana menyiapkan iman amal soleh itulah yang akan menyertai. Baik, Ustaz. Ya. Ini Ramadan ini ya. Syahrul Rahmah, Syahrul Barakah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Itqum minan nar. Kira-kira apa pesan Ustaz terhadap generasi muda ini khususnya di dalam menjalani Ramadan ini? Apa yang betul-betul harus mereka laksanakan sehingga Ramadan ini betul-betul bisa maksimal untuk menjadikan orang-orang ini menjadi orang-orang yang muttaqin, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau jawaban pendek apa panjang? Ya. Nah, Terserah Ustaz. kalau panjang perlu mengundang lagi 3-4 kali paling enggak. Ya. Kalau dari segi pendek, karena dulu Rasulullah dan sahabat menyiapkan Ramadan itu 6 bulan. 6 bulan itu nyiapkan betul untuk Ramadan. Kalau kita enggak, paling 2-3 hari itu pun sudah ngeluh. Waduh, utang yang kemarin saya belum dilunasi, ini udah mau Ramadan lagi. Nah, 6 bulan nyiapkan tentang 3 amalan. 1, amalan tarkiyah, yaitu bagaimana mengendalikan nafsu. Yang kedua, jadi meninggalkan sesuatu. Yang kedua, amalan yang kaitannya dengan jismiyah atau jasadiah, yaitu fisik. Dan yang ketiga, amalan maliyah, untuk menyiapkan zakat mal, bukan zakat mal, karena kenyataan kita lebih banyak zakat malnya daripada zakat mal. Itu nanti jelang Lebaran gini, orang ramainya ke mall, bukan itu. Kalau ada kotak infak, keluar uang 100.000 sama 10.000, pasti yang dimasukkan yang 10.000. 10.000 ada 2, 1 bagus, 1 lecek, yang dimasukkan yang lecek. Nah, itulah kita. Maka persiapan itu, untuk itu Ramadan disebut Syahrul Mubarak. Disebut kita dapat keberkahan kalau memenuhi 4 berkah. 1, berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau kita tidak membangun relasi yang baik pada Allah. Maka saya heran kalau teman-teman swasta gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat. Karena penurun berkah itu kaitannya dengan Allah. Berkah kita tidak bisa nyari dari Nyi Roro Kidul, Suster Ngesot, Hantu Kasablanka, nggak bisa dari Jeruk Purut, nggak bisa. Nggak bisa, pokoknya hanya berkaitan dengan Allah. Maka orang kalau nggak pernah berkaitan dengan Allah, selamanya tidak diberkahi. Makanya untuk hartanya banyak, walaupun hartanya banyak, tidak berkah. Tidak berkah. Apa mana berkah? Yang 1 jadi sifatnya ilahiyah tadi. Gaji kita bolehlah 50 juta sebulan. Tapi kalau nggak berkah, istri pandai bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngantutan, ngileran, ngantutan. Anaknya ngajar anaknya orang lain. Masya Allah. Oh, itu semuanya. Itu punya Rubicon, punya Harley, tapi hanya untuk flexing. Ya. Terus suaminya galak, dia hilang berkahnya. Pilih mana sekarang? Gaji 50 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Aman, damai. Iya, loh, meskipun 100 juta, tapi kan tenang. Oh, daripada ada yang salah dari saya. Kok tertawanya agak sinis gitu. Jadi berkah itu 1. Jadi 1, berkah disebut berkah kalau berkaitan dengan Allah. 2, berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Anak muda dinasihati itu berkah. Istri membawa sakinah mawaddah rahmah itu berkah. Gaji nggak banyak tapi mencukupi berkah. Sudah gajinya banyak, sudah kepala bea cukai lagi itu. Tapi waktu pajak lagi atau apa siapa lah itu. Sudah itu. Tapi kalau merasa kurang terus mengambil uang sana ambil sini berarti dia tidak berkah. Dan yang ketiga, berkah itu unmeasurable, tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Haji dapat 2 ton, saya hanya 2 kilo, nggak bisa. Dan yang paling penting berkah itu adalah ziyadatul khair. Ketika kita bertambah kebaikan kita. Ketika kita menjadi suami lebih baik, menjadi istri lebih baik, menjadi anak lebih baik, menjadi orang tua lebih baik, itulah berkah. Maka kalau tidak begitu namanya istidraj. Istidraj itu kalau bahasa Jawa ada di lulu, di ujo, apa ya, di ujah, diulur.
di apa di ujah, di diulur. lulu, di apa bahasa Indonesianya ya? Dulu Di apa diangkat-angkat angkat tapi mau dijatuhkan. dijatuhkan. Jadi jebakan Batman. Ya kan? Orang itu kalau jatuh hanya 2 anak tangga masih oke. Tapi kalau di puncak tangga jatuh udah bilahi taufik walhidayah. Mending kalau langsung mati enggak, hidup enggak. La mutu wala yahya. Tidak bermutu, kebanyakan biaya. Itu jadi mohon maaf, kalau orang masih kopral jatuh nggak apa, tapi udah irjen, sambil balado, irjen sambil balado misalnya itu, ya irisan jengkol sambil balado, nah itu irjen sambil balado misalnya gitu, dia jatuh, sudah viralnya berbulan-bulan. Kalau yang dicopot cuma kopral, tapi udah sampai nggak viral, itu makanya. Itulah jangan sampai kita kena istidrat. Istidrat itu ketika kita maksiat kepada Allah tapi dunia datang. Banyak orang menghormati, banyak orang semuanya dia punya, harta punya, segala punya, tapi dalam keadaan tidak taat kepada Allah, maka itu istidrat. Itu apa ya? Kalau diulur betul, diulur itu kayak layang-layang dibiarkan sampai ke atas tapi diputusnya sampai atas. Nah, kalau putusnya masih bawah enaklah. Gitu, tapi mungkin misalnya ada satu ayat nih teman-teman tentang istidrat itu. Falamma nasumadu fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza fari'u bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Jadi ketika mereka sudah melupakan peringatan-peringatan, berbuat diperingatkan, dibukin lagi, diabaikan itu peringatan Allah, maka dibuka lagi pintu-pintu keberhasilan, kesenangannya, dibuka lagi pintu-pintu keberhasilan, akan lagi hatta idza farihu bima utu, sampai dia merasa senang, bangga dan sombong akan keberhasilannya, baru akhadnahum baghtatan, aku jatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Kira-kira itu istidrat saja. Ya, istidrat ya itu. Jadi sudah ayatnya jelas banget tadi. Tadi saya mau nyebut itu kok nggak masuk di ini. Pentingnya podcast kita saling ini. Jadi itu bahayanya kalau kita fasilitas datang, dunia datang, tetapi kita malah jauh dari Tuhan. Itu makanya itu naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita semuanya ada, padahal job ada di mana-mana, studio juga nggak pernah sepi, maka berbagi itu salah satu supaya itu bagian dari itu, ya paham ya maksud saya. Ya, mudah-mudahan orang daerah, mudah-mudahan itu sebenarnya itu bagian untuk bagaimana. Paham. Iya. Saya nggak minta, cuman mengingatkan kewajiban aja. Oke, jadi tadi teman-teman, Ustadz telah memberikan sedikit gambar bagaimana mengarungi Ramadan ini supaya mencapai keberhasilan yang maksimal gitu. Ya, jadi harus menjadi Syawal. Karena berhasilnya Ramadan ketika dia Idul Fitri. Idul Fitri itu di bulan Syawal. Idul Fitri itu bahasa Arab tentu. Bapak Idul bahasa Jawa artinya ke selatan. Idul, Malor, Maitan sama Ulon. Nah, itu bahasa Jawa. Fitri ada 2 etimologis. Ada yang mengambil dari kata fitrah kembali kepada kefitrahan. Fitrah di situ benar, baik, indah. Karena benar belum tentu baik, baik belum tentu indah. Ada yang benar tapi nggak baik. Gitu. Ada ditanya asal benar. Dari mana bang? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya di mana? Enggak, saya bawa. Enggak, rumahnya di mana? Oh, Indonesia. Sudah makan? Sudah, nggak makan mati. Udah punya suami, dah mau lo ambil, gua kepret lu. Nah, jawabannya benar loh. Tapi tidak baik. Ada yang baik tapi nggak benar. Bisa. Ada yang baik nggak benar. Ya, misalnya nolong orang miskin itu salah. Itu miskin. Tapi ngambil miliknya orang kaya. Ya, bagus nolongnya, tapi caranya tidak benar. Nolong orang Robin Hood. Loh, Robin Hood bagus loh. Nolong orang miskin. Tapi caranya ngerampok milik orang kaya. Miskin sana ya betul ya. Miskin. Tapi ngambil miliknya orang kaya. Nah, kan jadi
itu menjadi benar tapi nggak baik. Nah, banyak yang benar tapi nggak baik, dan banyak yang baik tapi nggak benar. Dan yang ketiga indah. Nah, maka perlu keindahan. Ngimami sholat tidak hanya benar baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahim. Bentak-bentak THR nggak turun, kurang ajar. Itu ya nggak bisa. Tapi walaupun benar juga harus, walaupun indah harus benar. Mentang-mentang teman-teman suneta forsa ngimam diiringi musik. Tung 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 dung dan tung 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 nggak boleh juga itu. Bukan wilayahnya. Makanya zaman Nabi orang ngomong saja perlu intonasi yang baik, perlu bahasa yang baik, perlu bahasa seni. Orang kalau nggak punya seni, kata Imam Ghazali itu kayak khimar, kayak keledai. Maka sebaik-baik suara adalah hamir atau khimar dalam surat Luqman ayat 19. Karena dongki, khimar itu suaranya apa ya? Kerat dan membuat kaget, nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu wer. Beda kalau kuda ya, kuda itu masih ada iramanya. Betul. Kuda itu gimana teman-teman soalnya? Nah ini persis banget ini dananya. Masih ada klik gitu. Kalau ini enggak, khimar tuh wer. Saya tuh dulu lama di negeri Arab. Itu kadang-kadang lewat itu enggak ada apa, atau wah gitu. Jadi bikin enggak enak. Makanya perlu suara indah. Bahkan intonasi yang baik, bahkan suara yang baik. Tidak sekedar benar baik, tapi juga indah. Maka saya senang dengan soneta karena membawakan kebenaran, kebaikan dengan keindahan. Itu. Artinya, misalnya pesan supaya tidak begadang, tapi dengan keindahan. Dan ternyata ta'asir fikal, mengesan di hati. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Kalau ini kan ada artinya, ya, ada perlunya, ya. Ada perlunya dan ada uangnya juga. Ada, ya, kita adanya. Nah, jadi kok nggak, kita kok nggak minta nomor rekening saya? Udah aman itu. Udah aman. Alhamdulillah aman. Jadi sekali lagi ini perlu bahasa keindahan. Karena ternyata ngomong saja kalau tidak sesuai intonasinya jadi nggak enak. Kamu suka jambu, monyet, nah, kan nggak enak banget kan gitu. Nggak enak loh ya. Loh sekarang di belakang campus ada kucing. Kalau saya campus itu kucing, itu supaya nggak kaget. Tapi kalau saya bahasanya salah, tidak indah, campus itu bukan aku loh yang ngomong itu loh, itu campus itu kucing, jadi masalah. Jadi ternyata bahasa keindahan di dalam Islam, makanya baca Quran ada waratil Quran tartila. Kalau jadi imam, cari yang suaranya juga baik. Ya, gitu. Makanya tidak sembarangan bisa ngimami di Masjidil Haram. Hanya karena apa dihafal Quran nggak cukup. Harus cari yang suaranya baik, suaranya sesuai tartil dan begitu. Nah, maka kebaikan, keindahan dan juga kebenaran. Tapi ada yang mengatakan bahwa fitri dari kata iftor, buka. Maka di satu Syawal dilarang, di satu Syawal itu dilarang berpuasa. Karena itu harus makan seluruh dunia. Tidak boleh ada sampai orang miskin atau orang yang nggak mampu sampai nggak makan. Nah, maka keterlaluan kalau bahasa saya terlalu, gitu sebenarnya. Kalau sudah puasa sebulan suntuk, tapi dia nggak mengeluarkan zakat fitrah, itu gimana? Supaya enak terlalunya gimana ya? saya berapa nota, terlalu, gitu. Gitu. Jadi makanya kepedulian. Maka berhasilnya teman-teman masuki Ramadan ketika satu, dia peduli pada orang lain, dua, senantiasa di dalam kebenaran, keindahan dan juga kebaikan, tiga, kalau dia syawal. Syawal artinya peningkatan. Kalau dia menjadi orang lebih baik, artinya dia harus latar kabuna topakon antobak. Teman-teman Forsa harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step OBB. Step by step OBB itu. Lagunya gitu ya Pak? Itu step by step OBB. Terus begadang enggak. Oke, jadi pemirsa juga Forsa sangat jelas ya bahwa Ramadan ini harus ada tahapan-tahapan seperti itu, pencapaian seperti itu, sehingga ya kita harus
meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Dengan meningkatkan iman itu akan meningkat takwa kita kepada Allah, meningkatkan akhlak kita kepada Allah, kepada manusia, kepada alam ini. Walhasil bahwa Syawal adalah berarti peningkatan. Bahwa pada satu Syawal, hari raya Idul Fitri, yang tadi Ustadz bilang berarti ada dua arti ya. Satu, Idul Fitri kembali kepada fitrah manusia itu makhluk yang takwa. Juga Idul Iftar, hari berbuka puasa, artinya di hari raya itu tidak boleh lagi ada orang yang puasa dan tidak boleh ada satu manusia pun, makhluk pun yang manusia yang tidak makan hari itu. Oleh karena itu diwajibkan memberi zakat fitrah. Saya rasa lengkap sudah kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz Wijayanto ya. Ya, nanti malah simbolisasi kalau di Jawa nanti ada di Syawal itu nanti, karena sudah sampai Syawal nanti ngundang lagi pas Syawal. Ini kan kontraknya hanya Ramadan ya. Jadi ini kita tolong ya, kita ya. Syawal itu nanti ada ketupat. Ketupat itu dari laku papat itu nanti satu kupat itu ngaku lepat. Berarti merosotnya. Maka harus kupat, nggak boleh pakai lontong, nggak boleh, itu harus kupat. Maka di mana-mana logonya pasti ketupat. Kupat itu satu, lebat itu selesai. Dua, luber itu berbagi. Ketiga, labur itu memperbaiki labur. Kalau dulu di daerah kalau orang mau datang pasti dilabur itu dicat warna putih. Itu yang dua itu lebur. Lebur itu melebur semua kesalahan dosa saling memaafkan. Dan ketupat itu tidak boleh dimakan sendiri. Harus dengan pakai sayur pun harus sambal krecek ini harus pakai santan. Karena kupat dudu santan menaik lepat nyuwun pangapunten. Jadi saling minta maaf itu. Terus ada sambal goreng, harus ada krecek itu dari kulit. Dan harus ada irisan hati. Maka mohon maaf, kulit, hati itu batin. Mohon maaf, lahir dan batin. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi ini sebenarnya strategi marketing biar saya diundang sini lagi. Karena itu nanti ada filosofinya beda. Ya. Next Bang Haji nanti. Jadi kupat itu luar biasa. Iya. Segi 4 gitu ya. Iya. Bukan lontong, kupat berbeda dan ada filosofinya. Iya. Luar biasa. Iya, makanya nggak ada lebaran kok logonya donat, itu nggak. Tadi kupat. Kupat itu pun juga pakai janur. Janjannya untuk nur artinya mengeluarkan nur. Harus mulai percaya. Dan itu harus dilipat-lipat dalam lipatan begitu rupa, tapi isinya harus beras putih. Karena untuk memutihkan hati dalamnya, jadi nggak boleh dikasih ketan hitam jadi bukan ketupat. Masya Allah. Filosofi yang luar biasa. Jadi kita bukan anti budaya ya, karena itu simbolisasi pelajaran dari orang dulu itu. Masya Allah. Tapi nggak mungkin saya terangkan sekali, paling 3-4 kali pertemuan. Itu. Paham ya, Dil? Paham. Baik, saya rasa untuk kontrak hari ini cukup padat ini ya, yang kita bisa mendapatkan pencerahan. Baik Ustaz, selanjutnya closing statement seperti apa nih untuk pemirsa dan Forsa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa atas keimanan, keikhlasan, ketaatan, ketakwaan, maka dijanjikan dia akan terhapus semua dosanya. Puasa itu mudah diterima, yang sulit adalah kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Bukan puasanya nggak sah, puasanya sah, tetapi dia hanya menggugurkan kewajiban seperti kita masuk mall boleh, tapi nggak bawa uang, ngapain? Malah kita jadi sakit hati karena beli sesuatu tapi nggak punya uangnya.
Maka puasa supaya ada keberhasilan, satu, puasa harus melahirkan syawal, yaitu setelah puasa kita bertekad jadi orang lebih baik, menjadi metamorfose yang tadinya kayak ulat yang makani daun-daunan, semua daun muda diambil, itu segala macam, rakus, maka menjadi kepompong. Kepompong itu adalah puasa, dia tidak makan, tidak minum, tapi keluar harus jadi kupu-kupu. Yang tadinya rakus, makanannya daun-daun, ini ngambil saripati yang bagus, kupu, indah dipandang, enak, semua taman kalau ada kupu jadi indah. Tempatnya juga bagus, dia tidak main rakus-rakusan, maka inilah kebenaran puasa. Maka selayaknya teman-teman puasa, teman-teman semeta semuanya, puasa itu harus membuat kepompongisasi yang kita keluar menjadi kupu-kupu yang menebarkan nafiun li ghairihi, memberikan manfaat bagi orang lain, manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh manusia. Standar minimal, kalau kita nggak mau ngasih, minimal jangan minta-minta. Kalau kamu nggak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Kalau kamu mohon maaf nggak bisa memberi, minimal jangan nyuri. Minimal kita kita punya kemandirian. Dan puasa mendidik kita golden rule of ethic, yaitu bagaimana kalau kamu nggak mau kelaparan, jangan biarkan orang lain juga kelaparan. Karena kalau kita kelaparan, karena sengaja untuk menahan diri, ada yang kita makan, bahkan euforia. Sehari nggak makan, nggak minum, begitu buka puasa, bakso, soto, siomay, rujak, lutis, roti, semuanya, itu dimakan masih bungkus, bawa pulang teman-teman kru. Masya Allah, biasa. Nah, itu namanya balas dendam. Tapi banyak orang yang memang terpaksa puasa, karena memang tidak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Maka gagal puasa kita kalau tidak membangun kepedulian. Saya senang pada teman-teman Suneta Forsa karena ada kepedulian dan Masya Allah luar biasa. Bang Haji juga peduli dengan banyak orang dan saya tahu persis makanya ini, dan saya juga akan merasakan kepedulian itu karena itu Bang Haji ya. Salam. Baik, jadi pemirsa dan Forsa, bahwa kita telah banyak sekali mendapat pencerahan dari beliau. Jadi kesimpulannya bahwa mari kita katakanlah kalau sekarang tersisa Ramadan, capailah itu yang namanya Syawal, meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, iman, takwa khususnya, dan akhlakul karimah.